dari leadernya gitu ya. Leadernya harus menjadi role model gitu ya. Bahwa ini kita sudah BSI gitu ya. Nggak bisa harus move on. Ya harus move on, nggak bisa berpikir wah legacy saya lebih bagus, saya lebih bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai para pecinta atau pemirsa podcast 55 dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa, kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu narasumber yang tentunya bukan orang biasa. Dan sebentar saya akan memperkenalkan narasumber kita pada episode hari ini. Dan tentunya kita ini lagi tidak di kantor ya, kita langsung datang ke tempat narasumber karena beliau ini merupakan salah satu pimpinan, dan sebentar saya akan sedikit memperkenalkan diri. Beliau pun nantinya kita akan tanya secara personal terkait dengan lingkungan beliau mulai dari kecil sampai menempuh pendidikan sampai akhirnya menjadi seorang pemimpin, salah satu pimpinan bank yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita pada episode hari ini. Selamat pagi Pak Viko. Selamat pagi Bung Jabal. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas sambutan yang luar biasanya. Dan tentunya ini merupakan suatu kehormatan karena kita bisa berkunjung di kantor Bank Syariah Indonesia yang ada di Makassar, Jalan Samratulangi ya, tepatnya seperti itu. Dan ini merupakan kehormatan untuk kami karena bisa berjumpa langsung bersama dengan Pak Viko selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Pak Viko, seperti biasa karena konsep dari podcast 55 itu dia lebih ke inspirasi dan edukasi. Dan biasanya memang kalau kita berdiskusi bersama dengan narasumber kita, entah itu dari kepala dinas, pimpinan institusi ataupun yang lain sebagainya, itu kita memang selalu fokus ke personalnya terlebih dahulu. Karena tentunya pasti di sana itu ada hal-hal yang bisa menginspirasi, entah itu anak muda ataupun siapapun di luar sana yang sebenarnya dia mempunyai potensi tapi mungkin dia tidak terlalu percaya diri. Mungkin itu bisa memberikan sedikit semangat untuk mereka. Dan nanti selebihnya mungkin kita akan lebih membahas terkait dengan Bank Syariah Indonesia yang seperti yang kita ketahui bersama, mungkin umurnya belum terlalu Iya, kurang dari setahun, baru kurang dari setahun. Cuman ini sangat menarik untuk kita bahas karena mungkin masih banyak orang di luar sana yang belum tahu bagaimana mekanisme terkait dengan BSI itu sendiri. Baik Pak Viko, mungkin untuk yang pertama terkait dengan personal dulu. Mungkin Pak Viko bisa sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kondisi lingkungan Pak Viko waktu kecil. Apakah memang Pak Viko ini berada di lingkungan yang artinya nyaman, serba ada dan seperti apa gitu, dan tentunya ini kan biasanya memberikan efek untuk masa depan untuk anak-anak seperti itu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bung Jabal ya, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di kantor BSI di Ratulangi, di kantor agent. Alhamdulillah nih timnya lengkap sekali di sini untuk mengadakan podcast ya, kami senang sekali. Tadi pertanyaannya menarik sekali ya, bagaimana latar belakang saya dulu waktu kecil ya, Bung Jabal. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang mungkin cukup tapi ya seperti mungkin pemirsa podcast 55 seperti umumnya, orang tua saya PNS ya di PU, pekerjaan umum ya di Jakarta. Ibu saya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Saya dua bersaudara ya. Waktu saya kuliah di Jakarta jurusan teknik sipil. Teknik sipil di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ya sebenarnya saya keterima di salah satu perguruan tinggi negeri ya, sebut saja UI gitu ya. Keterima waktu itu jurusan teknik industri, Bung Jabal. Ya di jurusan teknik industri waktu itu angkatan pertama tuh. Angkatan pertama. Ya waktu itu angkatan pertama keterima. Cuman kebetulan ayah saya tuh dosen juga di universitas swasta itu. Sehingga pas dihitung-hitung dengan kosnya, dengan biaya-biayanya lebih efisien kalau di perguruan tinggi swasta malah. Akhirnya saya kuliah di situ di teknik sipil. Saya angkatan 96 ya, lulus tahun 2000 gitu ya. Pada saat itu baru awal-awal krisis moneter. 98 ya? Ya 98 dulu ya kan. Nah sehingga pada saat itu jurusan teknik sipil ini pada saat kita mau ngelamar kerja pasti dicari yang sudah pengalaman. Dan ya karena waktu itu saya belum punya pengalaman gitu. Okay. Waktu itu saya belum punya pengalaman, akhirnya
memang waktu awal itu saya nggak terlalu idealis gitu ya. Saya tahu diri gitu ya, pada saat melamar ke kontraktor, bagian yang berhubungan dengan teknik sipil, pasti dicari yang sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun. Betul. Karena dulu kan banyak korban PHK juga, ya sehingga pada saat udah mulai ekonomi udah mulai pulih, banyak perusahaan-perusahaan yang mencari yang tenaga kerja yang sudah pengalaman. Saya waktu itu pengalaman masih 0 gitu. Sehingga saya saat tahu diri, sehingga saya waktu itu cari, ya ibaratnya dulu tuh mungkin hampir tiap minggu Bung Jabal saya tuh ngelamar. Jadi kerjaan saya tuh bikin surat lamaran terus. Ya jadi sarjana saya plesetin itu, saya kan ST ya, sarjana. Jadi sarjana yang melamar dari satu tempat ke satu tempat yang lain, hampir tiap minggu saya interview. Tapi dari situ saya ibaratnya jadi punya pengalaman gitu. Ya ibaratnya kita punya pengalaman apa sih bahan-bahan materi untuk diinterview pada saat kita ngelamar kerja, gitu ya. Nah mungkin saya waktu itu ada 3 bulan, 4 bulan saya cari, alhamdulillah waktu itu keterima di salah satu bank swasta. Bank swasta. Dulu saya MT ya, ODP di bank swasta itu, karena saya bilang gini, ini kalau MT manajemen training itu dia menerima dari berbagai latar belakang pendidikan. Nanti disekolahkan ya Pak ya? Ada trainingnya, ada pelatihannya. Waktu itu kurang lebih 9 bulan. Ya karena terus terang saya nol banget gitu kan, ekonomi, akuntansi segala macam. Tapi pada saat pendidikan saya tuh selalu nulis gini, Viko, kalau misalnya ujian gitu ya, Viko teknik sipil. Maksudnya supaya menilai maklum gitu. Saya tuh latar belakangnya teknik sipil, jadi kalau nilainya kurang-kurang dikit nggak masalah. Wajar gitu. Lah ya. Tapi di situ justru saya jadi challenge buat saya gitu ya. Jadi challenge karena saya melihat teman-teman saya yang di manajemen trainee, di ODP, di bank itu latar belakangnya rata-rata ekonomi. Ya ada juga yang S2 bahkan lulusan dari luar pun ada gitu. Tapi saya tuh orangnya gini, saya orangnya selalu pengen jadi yang terbaik. Tapi pernah minder nggak sih Pak? Minder enggak, justru ya. Kalau saya tuh gini, justru saya nggak minder karena dengan mereka pasti akan maklum dengan kekurangan saya. Karena mungkin dari backgroundnya tidak sesuai gitu. Betul. Kalau saya mungkin itu di perusahaan kontraktor gitu, pasti mungkin user saya akan bilang, Fik, lo gimana sih, Fik? Lo kuliah teknik sipil tapi kok kerja gini nggak bisa? Betul. Justru saya nothing tulus gitu. Nothing tulus, sehingga itu membuat saya justru pengen ngebuktiin bahwa saya bisa jadi yang terbaik juga dengan latar belakang yang berbeda itu. Ya, saya alhamdulillah lulusan terbaik kedua waktu itu. Terbaik kedua di bank, di ODP itu, lulusan terbaik kedua. Makanya memang pada saat itu saya belajar tuh sama teman-teman yang memang ahli akunting gitu, yang lebih expert lah di situ. Saya belajar gimana caranya dalam waktu 9 bulan itu saya bisa ya minimal nggak papan bawah lah. Niatnya itu, ternyata alhamdulillah saya jadi lulusan terbaik kedua. Tapi pernah tidak berpikiran Pak? Contoh misalnya ya, sudah mengikuti training juga kurang lebih 9 bulan, tapi pernah tidak berpikir bahwa basic pendidikan saya tidak ada di sini? Dan kalau misalnya saya lanjutkan ini, otomatis kurang lebih beberapa tahun kuliah saya itu sia-sia. Pernah tidak berpikiran seperti itu? Dan rencana mau pindah ke kerjaan yang sejalan lah dengan teknik sipil gitu? So far belum ya. Mungkin saya udah terlanjur terkontaminasi ya. Terkontaminasi pada saat 9 bulan itu udah di brainwash. Dunia saya diperbankan gitu. Saya sempat waktu itu akhirnya, saya cerita dulu ya. Waktu di bank itu saya ditempatkan di salah satu cabang gitu ya, yang memang nggak punya customer base kan, anak baru kan nggak punya customer base gitu ya, sama nih sekarang buat teman-teman yang baru lulus gitu ya. Tapi justru di situ ya lagi-lagi saya tuh orangnya nggak enakan. Ya saya orangnya nggak enakan pada saat misalnya atasan saya nggak perlu marah aja saya udah nggak enak gitu. Ya saya berusaha ngebuktiin. Akhirnya dalam waktu pada saat penempatan tuh sebulan 2 bulan saya dijulukin jumlah customer base saya paling banyak. Saya tuh canvassing door to door, nyari nasabah tuh waktu itu saya ditempatkan betul-betul maksimal waktu itu ya di cabang Roxy ya, jualan kartu kredit ya, kayak yang kalau Mas Jabal, Bung Jabal jalan-jalan ke mall tuh kayak saya jualan kartu kredit, saya ada di mall-mall tuh, di mall-mall Jakarta gitu. Kadang dicuekin gitu Pak? Iya, dicuekin udah biasa, udah mati rasa saya. Diusir aja udah biasa deh. Ya, pulang tuh keringat segede-gede jagung gitu ya. Fik dari mana? Dari sini, dari situ gitu ya. Tapi dari situ melatih mental saya gitu. Saya dulu belum punya basic marketing kan. Ya kan baru lulus gitu ya, langsung ditempatkan di cabang yang nggak punya customer base, teman-teman marketing yang lain punya customer base, udah tinggal maintain. Saya ngapain di kantor gitu loh. Ya kan nggak enak, kayak makan gaji buta aja, bengong gitu kan. Aduh, kalau briefing, kalau performance review juga mau bahas apa gitu ya. Ya akhirnya dari situ saya
ngumpulin customer base gitu, nasabah. Akhirnya nasabah saya mulai banyak, akhirnya masuk ke nasabah instansi, korporasi, akhirnya dapat referral. Dari situ kan kerjaan marketing kan begitu, dari referral ke referral, akhirnya customer base kita bisa banyak. Oke, ini menarik Pak ya, karena awal-awal kan tentunya pasti mental agak jatuh tuh. Ya, kalau misalnya kita sebagai marketing itu kan pasti apalagi kalau ketemu teman lagi di mall, ya dia lagi belanja, saya lagi jualan, saya biasanya ngumpet. paling aduh, ini nggak enak ya, kita lagi bawa brosur atau apa, ternyata ada teman kuliah di situ. Aduh, sampai almarhum ibu saya kalau pagi-pagi suka nanya, kamu ada di mall mana sekarang? Mama nggak mau ke situ. Malu juga. Tapi pernah tidak Pak ya dengan rasa yang seperti itu, merasa bahwa aduh kayaknya saya tidak kuat ini dengan seperti ini? Enggak lah ya, maksudnya gini, dari situ mental kita mulai terbentuk. Dan sekarang saya lebih menghargai ya kalau kita jalan ke mall, jalan kemana, bagaimana susahnya teman-teman itu ya pada saat menawarkan ya. Jadi kalau misalnya ada marketing menawarkan, saya pasti menolaknya halus banget ya, karena saya pernah merasakan gitu. Pernah merasakan. Jadi kita harus empati gitu. Kita mendidik saya untuk empati juga ke orang lain ya. Itu bagian dari proses. Ya, bagian dari proses. Nah, dari situ saya sempat keluar ke perusahaan multinasional ya, yang lebih besar skalanya gitu ya. Tapi bidangnya beda di otomotif. Oh gitu. Ya, saya keluar dari bank ke otomotif. Oh, sempat keluar dari bank ya? Saya MT lagi waktu itu. Di otomotif itu? MT lagi. Berarti sekolah lagi dong ya? Ya. Artinya walaupun saya terakhir di bank itu udah manajer marketing waktu itu. Saya manajer marketing. Ini menarik loh. Kenapa memilih keluar Pak? Karena ya ini kalau perusahaan ini mungkin yang boleh dibilang yang paling besar lah. Ya, yang termasuk yang terbesar gitu. Yang otomotif ini. Gitu. Jadi ibaratnya ini mungkin yang diimpi-impikan semua pegawai baru tuh kalau masuk ke situ tuh perusahaan ini. Jadi saya boleh sebut nggak? Boleh sih Pak. Ya, sebut Astra ya, di Astra Internasional saya waktu itu di situ. Tapi ya di bidang sales juga gitu. Di bagian marketingnya di cabang. Cuman saya ngerasain gini memang. Saya waktu itu berpikir jualan fisik barang kendaraan gitu ya harusnya lebih mudah daripada jual jasa. Mindset saya seperti itu. Tapi ternyata ya punya nilai kelebihan masing-masing ya. Mungkin karena saya lebih lama backgroundnya ya itu tadi dididik di bank yang memang udah lebih dalam gitu ya, lebih dalam menguasain. Akhirnya saya nggak lama di situ. Saya nggak lama waktu itu di otomotif itu. Karena waktu itu ada yang menawarkan juga di Bank Syariah, dulu Bank Syariah Mandiri. Akhirnya saya masuk lagi ke Bank Syariah Mandiri. Ini kembali lagi dong Bang ke bank lagi. Tapi untuk posisinya tidak kayak yang pertama Pak. Artinya di bagian marketing gitu. Saya waktu itu masuk ke bagian pengembangan produk. Ke divisi pengembangan produk. Di Bank Syariah Mandiri itu cukup lama, saya 5 tahun ya. Bagian product manager pembiayaan. Jadi produk-produk pembiayaan. Nah, waktu itu setelah 5 tahun saya ngalamin jenuh juga gitu ya. Kan produk gak dibikin tiap bulan. Masa bikin produk tiap bulan, kasihan yang jualan ya. Nanti kasihan teman-teman cabang ngejual produk ada ratusan gitu ya. Saya jenuh juga. Ya itu maksudnya saya tuh orangnya agak narsis. Makanya saya pengen gini. Saya tuh ya di mindset saya tuh kalau begini-gini aja saya nggak kelihatan dong. Ya kan di bagian produk, di belakang meja saya nggak kelihatan. Akhirnya saya waktu itu minta ke atasan saya, Pak boleh dong saya ditempatin di cabang. Dulu saya background saya juga marketing. Ya ditempatin di cabang tapi yang baru. Waktu itu ada beberapa cabang yang baru dibuka. Ya yang baru buka kan asetnya masih nol. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Jadi biar bener-bener kelihatan gitu loh. Bahwa ini angkanya tumbuh dari bekerja keras. Betul dari saya gitu loh. Ya kan kalau udah punya ini kan ya itu kan pasti portofolio yang lama gitu kan. Kualitasnya kualitas yang lama gitu. Selalu membanding-bandingkan gitu kan. Nah alhamdulillah saya ditempatkan di salah satu cabang waktu itu di Tangerang ya, di Tangerang waktu itu 2 tahun. Dan ya itu tadi karena gini, saya pengen cabang itu kelihatan. Ya akhirnya saya waktu itu lagi zamannya berkebun emas dulu ya, tahun 2011 2012. Waktu itu kita main berkebun emas, pencapaian saya tertinggi ya. Akhirnya waktu itu jadi cabang salah satu KCP terbaik waktu itu. Padahal baru loh ini. Padahal baru. Asetnya pertumbuhan paling cepat karena kita main berkebun emas waktu itu. Akhirnya di atas waktu itu ada kebijakan untuk diturunkan OS-nya, makanya sekarang kan gade emas maksimal 250 juta ya. Diturunkan waktu itu saya penurunan tercepat juga. Ya, penurunan tercepat juga. Alhamdulillah bisa kondisinya bisa dikendalikan. Terus saya main apa nih waktu itu udah nggak boleh nih sama BI main berkebun emas gitu. Akhirnya saya banting setir, saya main dana-dana Pemda gitu.
main kasda gitu ya di kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah ada penempatan dana cukup besar dan itu yang akhirnya kelihatan lagi gitu. Karena kan harus cari mainan ya. Kita tuh di tempat baru tuh, aduh mainan apa lagi nih? Itu yang biar itu mainan loh tapi. Iya, mainan tapi yang gini, yang harus kelihatan tapi yang positif. Iya betul. Saya di kepala saya ini, saya sekarang sering ngomong sama teman-teman saya, sama tim saya, jadi yang pertama, jadi yang terbaik, jadi yang berbeda. Itu aja. Jadi yang pertama, kalau nggak bisa pertama jadi yang terbaik, kalau nggak bisa jadi yang terbaik jadi yang berbeda tapi yang positif. Ya karena ibaratnya gini, supaya lo bagus aja nggak cukup gitu. Ya lo harus kelihatan. Caranya gimana? Cari terobosan-terobosan out of the box gitu, yang berbeda dari yang lain gitu. Itu yang di biar kita dilirik gitu Pak. Betul. Kalau misalnya sama-sama ya kayak mungkin tidak terlalu dihiraukan lah gitu. Betul. Ini salah satu inspirasi loh Pak yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, yang terbaik dan yang berbeda. Betul. Nah ini bisa jadi inspirasi untuk anak muda nih kalau misalnya ingin melakukan sesuatu. Dan harus ngotot. Harus ngotot ya. Ya, saya tuh saya bikin tagline ngopi bro, ya. Ngotot. Kalau di bidang bank ya, ngotot, P-nya tuh proaktif, inovatif, bro-nya berani dengan risiko terukur, orientasi hasil. Itu buat sendiri? Buat sendiri. Kopi bro. Kopi bro ya. Ini menarik ya Pak ya, karena kalau misalnya saya lihat dari pengalaman Pak Viko dari awal merintis karir sampai sekarang, bisa dikatakan bahwa Pak Viko ini memang orangnya sangat serius dan betul-betul tekun kalau misalnya melakukan sesuatu hal. Apakah memang itu terbawa sejak kecil ataukah memang setelah masuk di dunia kerja dan melihat kondisi kayaknya kalau saya tidak seperti ini kayaknya saya agak ini deh susah untuk bersaing dengan orang-orang. Dulu dari SD tuh saya sering ditunjuk jadi ketua kelas. Dari awal? Dari awal memang? Dari kelas 1, nggak tahu saya agak-agak lupa ya. Kenapa kok guru saya tuh nunjuk saya jadi ketua kelas gitu. Sampai SMP gitu, sampai SMP jadi ketua kelas. Jadi mungkin itu mental yang udah dibentuk dari awal gitu untuk punya rasa tanggung jawab gitu ya. Dan orang tua saya juga ngedidik untuk punya tanggung jawab gitu ya terhadap setiap pekerjaan, disiplin gitu ya. Dan ya itu tadi berusaha untuk selalu jadi yang terbaik di ini saya gitu. Sampai saat ini. Kalau misalnya dilihat dari pencapaian tertinggi yang ingin dicapai oleh Pak Viko sebenarnya apa sih Pak? Khususnya di dunia perbankan. Ya alhamdulillah sih, saya selalu bersyukur ya di posisi yang sekarang saya juga udah merasa ini sudah yang terbaik gitu ya. Saya terus terang sejak roll out dulu area manager, saya mungkin dalam waktu 6 tahun ini udah 5 kali pindah. 2016 saya di Batam, terus di Bandung, pindah Majestic, Tangerang, Bandung lagi, sekarang di Makassar. Ya Makassar, tapi alhamdulillah sih yang Makassar ini RCO ya, saya baru 3,5 bulan di sini. Ya ini promosi, sebelumnya saya area manager di Bandung. Dan menurut saya ini amanah yang cukup besar gitu ya di Bank Syariah Indonesia, khususnya di Region 11 Makassar, karena di sini saya membawahi Indonesia Timur gitu. Ya Indonesia Timur tuh Sulampua ya, Sulawesi, Maluku, Papua. Ya, ada 10 provinsi, ada 3 area, 85 cabang gitu ya. Jadi ini ya amanahnya adalah ya ini memimpin Indonesia Timur bagaimana mengembangkan market share gitu ya, syariah di Indonesia Timur, apalagi sekarang BSI ini sudah menjadi bank syariah terbesar gitu loh. Sekarang kita ada di peringkat 7 kan, bank umum. Jadi ya memang tanggung jawabnya dan ekspektasi dari stakeholder tuh luar biasa besar gitu. Ini menarik sih Pak. Kalau misalnya kita masuk ke pembahasan BSI ya, tentunya mungkin Pak Viko bukan orang baru gitu ya di dunia bank syariah, dan tentunya Pak Viko juga pasti terjun langsung dalam membentuk BSI ini. Ini kan artinya ada beberapa bank yang di merger gitu dan jadikan menjadi satu bank syariah gitu. Nah, prosesnya itu apakah memang cukup sulit pada saat itu? Dan itu sebenarnya awal mula terfikirkan untuk menyatukan beberapa bank menjadi satu bank syariah itu sebenarnya dari siapa Pak? Ya ini memang amanah dari pemerintah ya, dari Pak Erick Thohir waktu itu Menteri BUMN untuk menyatukan 3 bank syariah terbesar gitu ya. Ada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, waktu itu kurang lebih bulan April atau bulan Mei 2020 gitu ya, sehingga di 1 Februari targetnya adalah legal merger 1 Februari 2021. Alhamdulillah ini proses merger yang tercepat kalau menurut saya ya. Dan menyatukan dari 3 bank syariah terbesar tadi dalam waktu kurang dari 1 tahun kita bisa legal merger ya, secara legal itu di 1 Februari, walaupun secara bisnis proses, secara sistem
Itu kita berproses dari tanggal 1 Februari sampai dengan 1 November kemarin. Di 1 November 2021 kita kemarin operational day one, customer day one. Artinya sistem kita satu, operasional kita udah satu BSI. Yang tadinya dari 3 sistem yang berbeda, operasional berbeda, mungkin dari culture gitu yang berbeda, terus juga coloring yang berbeda-beda, ya sekarang udah satu sama. Standarnya sudah standar BSI. Satu, ya. Pelayanannya juga sama, standarnya sama, produknya sama, sistemnya sama, jadi sudah online. Oke, berarti sudah tidak ada lagi Bank Syariah Mandiri. Nggak ada lagi. Syariah, ya udah nggak ada lagi. Kita sudah menanggalkan baju kita masing-masing ya. Sekarang kita one culture BSI. Oke, tantangannya itu seperti apa sih, Pak? Karena itu kan tidak mudah ya. Kayak tadi misalnya culture yang berbeda dari setiap bank, itu kan kita mau satukan menjadi satu visi misi ke depannya, itu kan tidak mudah karena setiap bank itu mempunyai visi misi masing-masing. Itu bagaimana caranya? Iya, memang paling cukup butuh effort adalah menyatukan culture ya. Culture dari masing-masing legacy karena punya kebiasaan yang berbeda, bisnis proses yang berbeda, sistem yang berbeda gitu ya. Jadi memang dari leadernya gitu ya, leadernya harus menjadi role model gitu ya, bahwa ini kita sudah BSI gitu ya, nggak bisa harus move on ya, harus move on, nggak bisa berpikir wah legacy saya lebih bagus, saya lebih bagus. Dan memang kita di sini amanah dari manajemen direksi kami itu performance based culture ya, culture kita tuh yang mendorong kinerja kita gitu ya. Kalau kinerjanya nggak bagus pasti ada masalah dengan culture-nya ya, kita nggak bisa silo lagi di sini ya, apalagi sistem sudah sama. Dan alhamdulillah di region 11 ini semangat kolaborasinya luar biasa, Mas Bung Jabal ya. Kolaborasinya luar biasa, apalagi pada saat kita kemarin roll out itu di region 11 ini di bulan Mei kemarin. Di bulan April Mei kita roll out, itu proses penyatuan sistemnya di situ. Ya, jadi rekening-rekening legacy yang ex BRIS itu end state-nya ke rekening BSI, itu prosesnya di bulan April Mei ya. Sehingga teman-teman dari situ kita banyak yang kita switch gitu. Ya, saling belajar ya, antar legacy yang berbeda kita saling belajar sehingga prosesnya berjalan lebih smooth. Ya, sehingga sekarang kayak ke nasabah tuh, kalau dulu mungkin masing-masing legacy datang BSM, datang BRIS, datang BRIS. Kalau sekarang nasabah yang sama BSI. Iya, BSI semuanya. Iya, sudah. Iya, nggak bisa tuh. Jadi karena kalau sekarang nanti nasabah bingung, loh ini BSI lagi gitu ya. Nah, ini harus ada, kita atur PIC-nya gitu ya, yang mengelola nasabah tersebut, sehingga ya nasabah juga terlayani dengan baik gitu loh. Jangan sampai ada sesama BSI rebut-rebutan nasabah. Oke, ini menarik ya Pak, karena mungkin banyak masyarakat di luar sana yang menganggap bahwa ini BSI kayak bank baru gitu. Bank baru karena terkait dengan Mandiri, BRI dan BNI kan, itu artinya memang bukan bahwa ini punyanya BNI, BRI atau BNI, tapi ini adalah BSI gitu. Ini kan seolah-olah kayak membuat bank baru. Apakah memang itu bisa dikatakan seperti itu? Ini pandangan masyarakat sih sebenarnya. Ataukah memang mulai dari kegiatan role model dari beberapa bank itu kita satukan menjadi satu di BSI dan itulah yang dilanjutkan? Atau memang harus membuat dari nol lagi? Jadi BSI ini pemegang sahamnya adalah Mandiri, BNI dan BRI. Oh, tiga-tiganya. Tetap pemegang sahamnya adalah 3 bank himbara ya. BSI disatukan jadi tadinya kan BSM anaknya Bank Mandiri, anak perusahaannya dari Bank Mandiri, BNI Syariah anaknya dari BNI, BRI Syariah anak perusahaannya dari BRI. Nah, ini kita disatukan di merger, tapi pemegang sahamnya tetap Mandiri, BRI dan BNI gitu. Nah, terkait dengan sistem, memang ini sistem yang dipakai adalah dulu sistem yang ex legacy BSM gitu, end state-nya. Ya, jadi tapi sekarang sudah namanya BSI gitu. Ini sistem BSI gitu. Terkait dengan core banking-nya ya, core banking-nya. Jadi tapi bukan berarti yang legacy dari BNIS atau legacy dari BRIS wah gimana nih? Sekarang udah nggak ada masalah. Sekarang sudah menjadi satu ke sistem BSI. Sudah roll out, sudah menjadi satu ke sistem BSI sejak 1 November yang lalu. Oke. Ya, tentunya tantangannya luar biasa ya Pak ya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa BSI ini adalah bank syariah dari ketiga bank itu yang sebelumnya ada. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa BSI ini adalah salah satu bank syariah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk masyarakat
menyimpan uang secara syariah. Ya alhamdulillah ya, dukungan dari stakeholder luar biasa. BSI ini mungkin satu-satunya bank yang diresmikan langsung oleh Presiden kita Pak Jokowi di Istana Negara. Dukungan dari pemerintah luar biasa, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian BUMN, bahkan kita sejak BSI bahkan sebelumnya kita menjadi salah satu bank yang menyalurkan payroll ASN. Ya, payroll ASN itu kita salah satu bank penyalur payroll dari aparatur sipil negara. Begitu juga BUMN ya. Jadi kita juga diamanahkan untuk menyalurkan payroll dari pegawai-pegawai BUMN. Jadi support dari stakeholder luar biasa. Alhamdulillah sekarang dengan merger ini kita sekarang ada di peringkat 7 bank umum. Ya, aset kita bank umum di Indonesia. Ya, aset kita sekarang ada di 250 triliun. Ya, 250 triliun, kita ada di peringkat 7. Di atas kita ada BRI, Mandiri, BCA, BTN gitu ya. Terus juga ada Niaga, BNI ya. Terus kita peringkat 7. Sehingga dengan ada di peringkat 7 ini, otomatis kita lebih bisa berkompetisi nih. Ya. Pertumbuhannya sangat cepat ya Pak ya? Ya, dengan merger ini alhamdulillah kita sekarang aset kita di atas 250 triliun. Kalau dulu kan masing-masing legacy kayak BSM dulu asetnya 120, BNI sekian 50-an kalau nggak salah ya. Sekarang di merger jadi 250 triliun. Alhamdulillah sih sejak merger kemarin pertumbuhan kita cukup signifikan ya, dari Februari sampai dengan November kemarin pertumbuhan kita terus menunjukkan yang tren yang positif. Ya, visi kita nanti di 5 tahun ke depan kita menjadi salah satu dari 10 bank terbesar global secara kapitalisasi pasar. Global. Jadi menjadi salah satu dari 10 bank global secara kapitalisasi pasar. 10 bank terbesar. Itu target untuk kita 5 tahun ke depan, visi kita 5 tahun ke depan. Oke, baik. Tadi Pak Viko mengatakan bahwa Pak Viko ini mewadahi beberapa daerah di Indonesia Timur ya. Tentunya intinya di Indonesia Timur lah. Dan itu kan tidak mudah Pak. Kalau misalnya kita ingin kayak mengontrol di bagian-bagian yang daerah timur itu. Apakah memang ada kesulitan secara pribadi yang dialami oleh Pak Viko di awal-awal memimpin BSI khususnya di Indonesia Timur? Ya, memang Indonesia Timur ini tantangannya cukup lebih ya dibandingkan dengan region lain, karena memang kita terdiri dari beberapa kepulauan ya. Banyak juga cabang-cabang kita yang remote ya di kepulauan, terutama di Kepulauan Maluku. Bahkan kita punya cabang juga, ada 4 cabang kita di Jayapura gitu ya. Memang yang aksesnya bisa lewat darat, laut maupun udara gitu ya. Tantangannya luar biasa. Tapi terus terang justru itu tidak membatasi kita untuk berkontribusi lebih baik gitu. Justru saya merasakan pada saat di sini tuh semangat teman-teman luar biasa. Dengan keterbatasan, mungkin dengan potensi yang mungkin nggak ini dengan Jawa gitu ya, tapi semangat teman-teman luar biasa. Tujuannya buat apa? Adalah meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia Timur ini gitu. Ya, kita fokus ke tadi ASN, BUMN. Ini mungkin sekarang kita juga fokus ke UMKM. Adanya dukungan dari pemerintah Pak ya? Iya, betul. Mempermudah. Betul. Jadi memang faktor jarak. Tapi alhamdulillah saya didukung, kan struktur region itu di bawah region ada area. Di bawah saya itu ada 3 area Makassar, area Palu, area Manado. Baru dari area membawahi cabang-cabang yang lain. Sehingga untuk koordinasinya insya Allah sih nggak masalah. Nggak masalah. Ada bagian-bagian yang bertugas gitu. Jadi mungkin Pak Viko tinggal mengontrol saja. Betul. Insya Allah dari sisi koordinasi tercover semua. Oke, intinya tidak ada masalah sih Pak, selama komunikasi dengan bawahan-bawahan semuanya lancar gitu ya. Betul. Apalagi sekarang meeting aja tadi meeting lewat Zoom kan semuanya udah jadi tidak perlu lewat digital. Betul. Ya Tetap keliling ya, karena beda ya antara kalau kita meeting lewat Zoom sama ketemu langsung tuh beda sih. Betul. Chemistry-nya beda, apalagi saya baru di sini kan baru 3,5 bulan, jadi kalau ketemu langsung tuh mungkin lebih mengena ke tim. Gitu. Oke, ini mungkin lebih ke personal lagi Pak, terkait dengan Bapak datang ke Makassar ini kan baru 3 bulan. Apakah memang itu baru pertama kali Pak? Artinya bertugas di Makassar atau memang sebelumnya? Belum pernah. Saya baru ini baru 3. Awal-awalnya bagaimana Bapak perasaan ditempatkan di Makassar? Kalau Makassar memang region yang cukup bagus ya, dari dulu memang kinerjanya cukup baik. Saya bersyukur ditempatkan di region 11 Makassar, punya tim yang luar biasa hebat gitu ya. Jadi penyesuaiannya, adaptasinya relatif nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Kalau saya sih ya kita di mana
kita bekerja di situ yang kita kontribusi harus maksimal gitu loh. Ya, nggak bukan karena masalah lokasi, masalah jarak, masalah apa gitu ya. Tapi alhamdulillah di Region 11 Makassar nih timnya solid ya. Dan kalau dari sisi kinerja juga on track ya, bahkan kita untuk dari sisi beberapa bisnis kita termasuk yang terbaik gitu. Terbaik gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit lebih unik pertanyaan saya, Pak. Makanan pertama yang dicicipi. Ini menarik juga sih ya. Saya sering menanyakan orang-orang yang artinya bertugas di Makassar karena kadang itu lidahnya itu tidak sesuai. Kayak saya juga dulu Pak pernah lama di Bogor, Jawa Barat itu kadang saya harus buat makanan sendiri karena tidak cocok dengan makanan di sana. Kalau di sini sebenarnya nggak ada masalah ya. Saya justru pada saat masuk ke Makassar, biasanya saya tuh kalau kan saya sering pindah-pindah ya. Biasanya 2 bulan pertama berat saya turun. Biasanya karena ya penyesuaian ya. Jadi pasti ya ibaratnya kan kita kalau pindah kan menemukan lingkungan baru, adaptasi, comfort zone yang baru gitu ya. Tapi pas pindah ke Makassar, berat saya naik. Jadi karena di sini ya makanannya luar biasa ya, kulinernya luar biasa kan di Makassar ya. Pertama yang saya cicipin itu palu basah. Habis itu mie kering Sulawesi ya kan. Itu. Tapi semuanya cocok dengan lidah Pak Viko ya. Tidak ada yang bertentangan. Coto Makassar, luar biasa. Intinya semoga betah Pak di Makassar Pak. Insya Allah. Oke, baik. Mungkin terkait dengan harapan Pak dan terkait dengan untuk harapan individu yang pertama untuk anak-anak muda di luar sana, terus harapannya untuk BSI ke depan seperti apa? Mungkin targetnya sudah ada ya, artinya 5 tahun ke depan ingin seperti apa, tapi mungkin ada yang lebih dari itu untuk BSI ke depannya. Iya. Ya berharap ya, maksudnya saya sifatnya gini, saya tuh bisa tenang ya. Orang tuh kan mencari ketenangan ya. Kalau kita bisa berkontribusi gitu. Ya karena manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya sebaik-baiknya manusia. Jadi saya akan merasa tenang kalau saya udah bisa merasa berkontribusi gitu. Ya termasuk di Region 11 Makassar ini gitu. Ya saya berusaha untuk berkontribusi yang terbaik ya buat stakeholder, buat pemegang saham, buat direksi, manajemen, buat pegawai gitu ya. Ya mudah-mudahan keberadaan saya di sini bisa memberikan nilai lebih gitu. Memberikan nilai lebih buat perusahaan, buat nasabah dan juga buat pegawai yang ada di Makassar. Nah, saya kalau harapan saya sih ya mudah-mudahan buat mungkin pemirsa podcast 55 ya. Ya, yang tadi saya bilang jangan mudah menyerah. Ya kita harus ngotot, harus ulet ya, harus karena persaingan di luar nih cukup berat gitu. Ya sekarang persaingan cukup berat, tantangan juga cukup besar. Kita harus lebih dari yang lain, ya harus dari yang lain. Dalam bekerja juga sama gitu, karena pintar aja nggak cukup. Ya kita harus punya istilahnya karakter yang bagus, kapasitas yang bagus, kapabilitas yang bagus gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita bisa memberikan nilai yang lebih baik gitu, dari orang lain gitu. Sehingga itu yang membuat kita bisa mungkin bisa lebih dilihat lah ya, bisa mungkin bisa lebih memenuhi ekspektasi, bahkan melampaui ekspektasi dari stakeholder. Intinya untuk anak muda di luar sana kalau bisa lebih produktif ya. Lebih produktif. Karena kalau misalnya kita lihat memang banyak anak muda yang punya potensi tapi kadang malas gitu. Nah, ya. Itu sayang gitu ya. Sayang sekali, betul. Potensinya udah bagus ya, tapi kontribusi atau produktivitasnya rendah, percuma gitu ya. Percuma, betul. Intinya harus tetap semangat ya Pak. Betul. Lagi masih muda, nah coba cari kira-kira di mana nih masa depan yang cerah untuk dia. Baik, terima kasih banyak Pak Viko atas waktunya. Bung Jamal. Luar biasa loh ini tadi masukan-masukan dan sarannya, termasuk juga dari inspirasi yang sudah dibagikan. Karena tentunya kalau misalnya kita lihat dari awal Pak Viko meniti karir sampai sekarang menjadi seorang regional CEO itu kan tidak mudah, dan tentunya butuh perjuangan, butuh semangat, butuh spirit supaya bisa menjadi orang seperti hari ini. Dan itu tidak mudah Pak, karena ini kan contoh ya, saya yang membuat saya salut adalah ini ada 3 bank yang digabung menjadi satu dan Pak Viko menjadi seorang regional CEO-nya, itu kan tidak mudah. Dan
mungkin proses pemilihan penetapan siapa yang menjadi regional CEO kan itu tidak mudah juga. Tentunya pasti dilihat track record terkait dengan pengalaman pekerjaan, bagaimana prestasi dan sebagainya, dan itu tentunya semoga bisa tertular ke anak-anak muda. Karena nggak ada proses yang instan. Ya, nggak ada proses yang instan, dan tentunya semua butuh perjuangan. Dan kalau misalnya memang mau menjadi yang terbaik ya harus ngotot gitu ya. Tidak boleh melempem. Kalau misalnya ada hambatan ya sudahlah. Ada sedikit ya sudahlah. Nah, itu kan Harus tidak out boleh. of the box. Ya, out of the box, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Viko atas Terima kasih, waktunya. Bung Jabar. Dan tentunya semoga BSI kedepannya bisa lebih Amin. mendunia lagi. Amin. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu bank yang terbaik di dunia. Seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan kami ruang begitu. Sama-sama, saya yang terima kasih. Di Sudah balik, datang langsung ke kantor kami ini di di balik BSI. kesibukan Pak Viko yang luar biasa, bisa menyempatkan waktu berdiskusi dan Senang sekali saya bisa ketemu dengan Bung Jabar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Viko, dan untuk pemirsa podcast 55 dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Pak Viko selaku Regional CEO BSI Bank Syariah Indonesia, dan semoga apa yang kami diskusikan tadi bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi, dan tentunya ada edukasi yang bisa diberikan untuk kalian semua selaku pecinta podcast 55. Akhir kata saya Jabal Rahmat dan juga Pak Viko selaku Regional CEO BSI mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.